A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan dia raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya." Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka dia Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya. Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya." Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi." Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya." Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu?" Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta." Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Dia Yakub berkata, Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan." Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal." Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah, tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya.
Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?" Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu." Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan kami bukanlah para pencuri." Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?" Mereka menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim." Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Mereka berkata, "Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan." Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik." Dia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta kami kepadanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim." Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidaklah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini Mesir sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku dan dia adalah hakim yang terbaik. Kembalilah kepada ayahmu dan katakan, 'Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar.' Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa." Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir." Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah." Dia Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?" Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia Yusuf menjawab,
Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah berdosa. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Mereka keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah berdosa. Dia Yakub berkata, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku, sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya? Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidaklah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para Rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim Ra.
Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka, apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka, dan sungguh Tuhanmu sangat keras siksaannya. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan berjalan pada siang hari. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat.
Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang perintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan mendapat kediaman yang buruk jahanam. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya, dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya. Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah
dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa, sedangkan tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Tuhan ialah neraka. Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembiralah dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia dan hanya kepadanya aku kembali. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan menolong engkau dari siksaan Allah. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat kitab lauh mahfuz. Dan sungguh jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya. Dan sungguh orang sebelum mereka, kafir Mekkah, telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik. Dan orang-orang kafir berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Firaun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah sebelum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman.
agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala di hadapannya dan neraka jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah di teguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih, dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam? Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.
Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu, dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali kamu tidak akan binasa, dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Dan sungguh mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung. Maka karena itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sungguh Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu, pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka, agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh Allah Maha cepat perhitungannya. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Shadaqallahul Azim.